Shalom, saudara dalam Tuhan. Puji nama Tuhan, jumpa lagi dengan saya di kesempatan ini. Saudara dalam Tuhan, sepertinya bendera Israel menjadi masalah besar dalam kehidupan Haikal Hasan. Kenapa saya katakan demikian? Karena di cuplikan videonya, beliau mengatakan bahwa bendera Israel tidak boleh berkibar di Indonesia ini. Nah, saudara dalam Tuhan, sebelum kita membahasnya, mari kita melihat cuplikan videonya terlebih dahulu. Di gereja, perhatiin, dia pasti meludah. Maka belain dia, saya bilang. Orang seperti kamu datang ke sana diludahin, saya bilang. Kok belain dia? Keluar dari Indonesia, saya bilang. Saya punya niat baik, ingin menyadarkan umat Islam bahwa engkau sekarang sedang dihukum oleh Allah. Gereja, perhatiin, dia pasti meludah. Maka belain dia, saya bilang. Orang seperti kamu datang ke sana diludahin, saya bilang. Kok belain dia? Keluar dari Indonesia, saya bilang. Karena bangsa ini adalah bangsa yang menghormati Palestina dan tidak mengakui Israel. Karena bangsa ini adalah bangsa yang menghormati Palestina dan tidak mengakui Israel. Lihat peraturan Menlu, nggak boleh ada bendera Israel. Dia bilang karena bangsa ini bangsa yang mengakui Palestina tapi tidak mengakui Israel. Ya nggak masalah kalau itu ya. Itu urusan orang yang nggak mau mengakui. Tapi kalau pribadi orang, ada yang banyak yang mengakui. Ustadz banyak yang mengagung-agungkan Israel. Saya tahu banyak. Bukan mengagungkan, dia memberitakan yang benar, yang tertulis. Ya, di TikTok ada, di mana ada, dikasih tahu surat berapa bahwa Israel itu memang itu umat Allah yang diunggulkan. Ya, pada waktu itu gitu loh, ya. Ada di TikTok gitu loh. Israel itu unggul gitu loh. Ya kan? Tapi bukan berarti apa ya? Nggak tahu lah gimana terjemahan mereka ya. Tapi intinya umat Israel itu lebih unggul gitu ya. Coba kita lanjutin apa kata beliau. Keluar dari Indonesia, saya bilang. Karena bangsa ini adalah bangsa yang menghormati Palestina dan tidak mengakui Israel. Lihat peraturan Menlu, nggak boleh ada bendera Israel di Indonesia, Pak. Nggak boleh masuk, Pak. Itu sebabnya. Waktu pertandingan bola, bukan orang bolanya yang nggak boleh masuk. Tapi nggak boleh ada bendera Israel dan nggak boleh menyanyikan lagu kebangsaan Israel di Indonesia. Lihat itu Tokopedia. Lihat itu Lazada. Terbongkar kan? Lihat itu. Mereka jual bendera. Tar. Terbongkar. Jadi ternyata waktu Israel ikut pertandingan bola waktu itu tidak boleh masuk ke Indonesia. Itu disebabkan karena bukan karena Israelnya, karena benderanya nggak boleh berkibar, lagu-lagu Israel tidak boleh ada di Indonesia. Terus tadi beliau katakan itu dia katakan Palestina ya boleh gitu. Sekarang karena Palestina ada hubungan diplomatik dengan uh, Indonesia, apakah itu jadi kita diperbolehkan mengibarkan bendera Palestina di rumah kita? Oke, kalau itu diperbolehkan, berarti kita mengibarkan bendera Jepang juga diperbolehkan di depan rumah kita. Mengibarkan bendera Amerika juga boleh, karena Amerika kan punya hubungan diplomatik. Terus apa? Terus mengibarkan bendera China, boleh dong di depan rumah, karena kan itu ada hubungan diplomatik. Terus boleh dong mengibarkan bendera apa ya? Rusia ada hubungan diplomatik kayaknya ya. Ya, saya juga ya Rusia. Saya nggak tahu Rusia ada atau enggak ya. Cina buktinya ada ya. Cina ada jelas ya. Ada. Jadi apakah karena kita punya hubungan diplomatik dengan apa lagi ya? Negara-negara lain lah ya. Aduh. Negara-negara yang maju lah. Amerika, Italia, Australia, ya apa boleh kita mendirikan negara apa bendera Australia di rumah saya ini? Apalagi kalau 17 Agustus saya mendirikan, boleh nggak? Boleh nggak? Nah, sekarang karena ada hubungan diplomatik dengan Palestina terus diperbolehkan, gitu. Wah, apa sih sumbangsi Palestina yang paling besar? Saya dengar-dengar karena katanya dia dulu mengaku yang pertama kemerdekaan Indonesia. Loh,
Sekarang saya mau tanya, sekarang Palestina udah diakui dunia belum bahwa dia merdeka? Lah kok bisa dia mengakui Indonesia lebih dulu merdeka? Ya nggak apa-apa dia mengakui Indonesia lebih dulu merdeka. Tapi pertanyaannya apakah waktu dia mengakui Indonesia lebih dulu merdeka, dia sudah diakui oleh bangsa-bangsa, dia adalah negara yang sudah merdeka? Kan begitu pertanyaannya. Ya kalau dari dulu dia sudah negara yang merdeka, ya tentunya sekarang udah pasti dong. Dia kuat dong di PBB situ, nggak mungkin nggak kuat. Ya udah seperti Irak kan bagus, seperti apa namanya Libya, ya kan itu negara-negara yang memang betul-betul sudah diakui oleh internasional kan, Libya, Irak, Iran, apalagi oh, Kuwait ya, Kuwait negara kaya itu Kuwait, Brunei, Brunei dikit kok penduduknya, ya dikit penduduknya kalau hanya bicara penduduk, bicara lokasi, ya Brunei penduduknya kalau saya nggak keliru terakhir cuma 600.000, nggak sampai 1 juta terakhir ya. Berapa bulan yang lalu kita ke situ? 4 bulan yang lalu ya mungkin, apa 6 bulan yang lalu. Iya, nggak sampai 1 juta intinya penduduk asli Brunei ya. Terus Palestina kan lebih. Ya kenapa? Palestina nggak dari dulu dia diakui oleh bangsa-bangsa. Oh udah diakui dari dulu oleh bangsa-bangsa. Kenapa sekarang kok begini? Ada apa? Gitu loh. Kan begitu. Jadi oke lah, Palestina kita bantu secara kemanusiaan. Bagus. Tapi jangan sampai kita jadi hancur ya persaudaraan kita karena Palestina dan Israel. Kita ini Indonesia. Saya bukan Israel, saya bukan Palestina, apalagi Hamas. Pret sama saya Hamas. Saya ini Indonesia, ya. Nah, terus apa yang beliau katakan? Akhirin saja dah. Karena juga udah lama kita ngomong ya. Nggak boleh ada bendera Israel dan nggak boleh menyanyikan lagu kebangsaan. Nggak boleh masuk, Pak. Itu sebabnya waktu pertandingan bola bukan orang bolanya yang nggak boleh masuk. Tapi nggak boleh ada bendera Israel dan nggak boleh menyanyikan lagu kebangsaan Israel di Indonesia. Lihat itu Tokopedia. Lihat itu Lazada. Itu. Lihat itu. Lazada. Mereka jual bendera Lazada, Tokopedia. kebangsaan Itu Israel di suruhnya Indonesia. polisi tangkap Lihat tuh. itu Tokopedia. Kencengin dong. Tuh Lazada. Lihat itu. Mereka jual bendera Israel di Indonesia. Peringatin itu mestinya. Tokopedia, Lazada. Itu mereka sampai sekarang masih jual bendera Israel. Tangkap itu mestinya. Dia bertentangan dengan undang-undang negara ini. Saudara. Lazada. Satu lagi apa tadi? Tokopedia. Ya bersiap-siap lah ya. Pemilik Lazada, pemilik Tokopedia bersiap-siap. Karena Haikal akan bawa polisi. Kata dia suruh polisi tangkap ya. Nggak tahu dia yang bawa polisi atau polisi disuruh dia. Ya hebat banget dia bisa suruh polisi ya. Atau hebat juga dia kalau bisa bawa polisi itu tangkap Lazada dan Tokopedia. Udahlah Pak Haikal udah. Sholat lah 5 waktu baik-baik. Ngaji. Baik, saudara kaum Tuhan, itu cuplikan videonya. Kita sudah simak seperti apa ucapan daripada Haikal Hasan di video tadi, ya. Sepertinya beliau anti sekali dengan bendera Israel, ya. Sampai dia mengatakan bahwa bendera Israel tidak boleh berkibar di Indonesia ini. Alasannya karena Israel tidak ada hubungan diplomatik dengan Indonesia ya. Nah, saudara kaum Tuhan, soal dia ngomong begitu ya itu urusan dia ya. Tapi ya, lucu sih. Ya kalaupun bendera Israel berkibar di Indonesia ini. Ya. Saudara, apa sih ngaruhnya bagi kehidupan Haikal Hasan? Saya rasa nggak ada. Ya. Cuma saya lihat dia seperti cacing kepanasan dengan bendera Israel. Nah, saudara dalam Tuhan, saudara sudah simak apa yang beliau sampaikan di video tadi ya. Selebihnya saudara bisa tanggapin sendiri. Silahkan tulis tanggapan saudara di kolom komentar. Berikan tanggapan yang baik, yang positif, terutama tanggapan yang memuliakan Tuhan. Ya, saudara berbicara tentang Israel ya.
kita harus kembali kepada sejarahnya di dalam Alkitab. Ya. Banyak orang di luar sana tidak suka, tidak senang dengan Israel. Ya. Tapi fakta di dalam Alkitab bahwa Israel atau bangsa Israel dari perjanjian lama Alkitab merupakan bangsa pilihan Tuhan, merupakan bangsa yang diberkati oleh Tuhan, dan merupakan bangsa yang senantiasa mengalami mujizat Tuhan, saudara Tuhan. Ya, hal itu tidak bisa dipungkiri. Banyak janji Tuhan bagi bangsa Israel. Ya. Salah satu janji Tuhan kepada bangsa Israel, yaitu janjinya kepada Abraham, yang merupakan bapak leluhur daripada Israel, bahwa keturunan Abraham, yaitu bangsa Israel, ya, menjadi atau seperti pasir di laut, ya, dan seperti bintang di langit. Artinya tidak terhingga, tidak terhitung banyaknya. Dan mereka menjadi bangsa yang diberkati, saudara dalam Tuhan. Dan terbukti hingga hari ini kita boleh melihat bagaimana kuasa kebesaran Tuhan bagi bangsa Israel. Ya, terlepas dari mereka percaya Yesus atau tidak, saya katakan berkat umum daripada Tuhan, ya, senantiasa mengalir bagi mereka. Ya, terbukti mereka menjadi negara yang hebat, yang luar biasa, ya, negara kecil tapi maju, saudara dalam Tuhan. Ya, di bidang ekonomi, ya, politik pastinya, ya, di bidang militer dan segala macamnya. Ya. Saya katakan ini merupakan salah satu bukti janji Tuhan senantiasa tergenapi bagi bangsa Israel. Ya. Sekali lagi saya katakan ini terlepas dari mereka percaya Yesus atau tidak. Ya, soal percaya Yesus atau tidak ini berbicara tentang keselamatan kekal. Tetapi saya percaya bahwa Tuhan juga tetap menepati janjinya kepada bangsa ini. Walaupun di antara mereka ada yang percaya Yesus, ada yang tidak. Ya. Karena firman Tuhan juga mencatat bahwa Tuhan menurunkan hujan bagi orang benar dan bagi orang tidak benar. Ya. Artinya Tuhan memberkati siapapun. Ya. Nah, saudara dalam Tuhan, sekali lagi, ya, aneh aja kalau Haikal Hasan ini kepanasan dengan bendera Israel. Ya, tapi apapun kata Haikal Hasan tentang Israel atau bendera Israel, itu urusan beliau, itu terserah beliau. Tapi ingat bahwa bangsa Israel adalah bangsa yang diberkati oleh Tuhan. Ya. Nah, saudara, saya tidak panjang lebar menyampaikan pesan melalui video ini. Kiranya video singkat ini memberkati kita dan Tuhan Yesus memberkati kita semua.